Iya, selamat datang di channel Dere Production. Hari ini akan saya menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sebuah formulir di Google Formulir ya. Karena di video saya sudah pernah saya buat sebelumnya, namun itu adalah versi yang lama. Sehingga banyak komentar yang masuk kenapa tampilannya berbeda. Nah, sekarang saya akan membuat versi yang terbaru menurut tampilan 2020. Kita langsung saja, kita buka dulu email kita di Google atau Gmail tentunya. Syaratnya seperti itu. Kemudian kita buka di sini Google Drive ya. Nah, kemudian teman-teman kalau ingin membuat sebuah formulir di email teman-teman di Google Drive khususnya, sangat disarankan kita buat folder dulu biar nanti administrasi file formulirnya itu akan rapi ya. Kita coba klik buat baru, kemudian kita klik di sini folder. Nah, mungkin untuk kasus ini kita akan membuat sebuah formulir PPDB ya. Anggaplah seperti itu, nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Di sini mungkin saya ketik foldernya latihan PPDB. Oke, 2020 ya. Kemudian kita klik di sini buat. Nah, jika sudah jadi, maka akan tampil nama folder latihan PPDB 2020. Nah, ini silakan teman-teman klik 2 kali foldernya. Ya, kemudian teman-teman klik lagi di sini menu baru. Ya, ini menurut bahasa Indonesianya ya. Nanti kalau bahasa Inggris bisa disesuaikan. Kemudian di sini ada tulisan Google, sebentar ya, kita klik lainnya. Ya, di sini ada Google Dokumen, kemudian Spreadsheet, kita pilih yang lainnya. Kemudian arahkan ke Google Formulir. Ya, kita klik, kemudian kita arahkan ke bagian formulir kosong. Jadi teman-teman nggak usah diklik ya, saya ulangi. Kita klik lagi di sini baru, lainnya Google Formulir, kemudian kita arahkan tanda panahnya pilih formulir kosong. Nah, kita akan tunggu sedikit. Nah, ini adalah tampilan halaman awal ketika kita membuat sebuah formulir baru. Nah, yang perlu teman-teman lakukan pertama adalah kita ketik dulu judul formulirnya ya. Di sini, teman-teman klik 2 kali atau sekali aja bisa. Ketik di situ formulir PPDB 2020. Oke. Kemudian di sini otomatis akan mengikuti nama file yang ada di atas ini, ya judulnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan dengan option jawaban. Teman-teman bisa klik di sini tanda plus ya. Tambahkan pertanyaan, klik. Oke. Nah, misalkan di sini kita akan meminta nanti user akan memasukkan NISN misalkan. Maka kita tinggal ketik aja di sini ya. N huruf besar ya, NISN. Nah, otomatis si Google Formulir ini yang terbaru dia otomatis mendeteksi bahwa NISN sering digunakan orang sebagai jawaban singkat. Nah, di sini ada tulisan jawaban singkat. Kemudian dia bertipe angka. Jadi Google sudah bisa mendeteksi ya. Nah, ini kalau teman-teman klik jawaban singkat, di sini banyak pilihan. Jadi kita bisa memilih misalkan pilihan ganda ya, kotak centang, drop down dan lain sebagainya. Ini disesuaikan dengan isian dari pertanyaan formulirnya. Jadi kalau untuk NISN jelas jawaban singkat ya teman-teman. Kemudian di sini kita pilihnya angka. Jadi user hanya bisa memasukkan angka saja. Seperti itu. Nanti kita bisa tambahkan lagi batasan-batasan lainnya. Misalkan user bisa masukkan 10 digit. Harus 10 digit, tidak boleh 10 digit. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kita buat yang dasarnya dulu ya. Kemudian di sini ada pilihan wajib diisi. Artinya apa? Dorang nggak akan atau user tidak akan bisa pindah ke slide berikutnya atau mengirim data ketika NISN ini masih di kosong atau belum dijawab. Jadi di sini sifatnya wajib. Ini opsional, teman-teman bisa pilih dan bisa tidak ya. Tapi kalau dari sisi user kita pilih wajib diisi maka dia wajib mengisinya. Nah, ini kita bisa klik di bagian sini teman-teman, ada tanda titik 3 nih, coba diklik. Di sini ada deskripsi. Deskripsi ini adalah, coba saya klik ya. Kita bisa memberikan semacam keterangan dari pengisian ini. Misalkan NISN ya, seperti NISN, huruf besar ya. NISN harus diisi ya, diisi menggunakan huruf kapital. Misalkan ya, seperti itu. Oke, ini untuk jawaban singkat. Kemudian kita coba buat pertanyaan baru di bawah NISN ya. Kita bisa klik tanda plus ya untuk membuat yang baru.
Kemudian di sini kita ketik misalkan nama lengkap, ya, nama lengkap. Dan dia akan jawaban singkat. Kemudian untuk tipenya di sini kita tidak bisa memberikan validasi. Maksudnya kita nggak memberikan validasi. Kalau yang tadi kan ada angka ya, teman-teman bisa pilih di sini validasi respon, maka dia ada seperti ini. Tapi kalau teman-teman nggak ingin memberikan validasi itu semacam syarat gitu. Misalkan dia masukkan B3DI, harusnya kan Budi. Nah itu nanti dia akan error. Tapi kita nggak memberikan validasi seperti itu, karena asumsi kita bahwa mereka akan memberikan jawaban nama lengkap yang sesuai. Oke, kita klik di sini wajib diisi, kemudian kita tanda plus lagi. Misalkan di sini saya akan mengetik ya, misalkan tempat lahir, ya. Oke, dia jawaban singkat aja. Oke, kemudian wajib diisi, kemudian kita buat lagi plus, misalkan di sini tanggal lahir. Nah, ini yang agak berbeda ya, teman-teman. Tanggal lahir ini dia di sini otomatis mendeteksi tanggal, ya. Di sini kita bisa pilih. Kalau misalkan dia masih drop down seperti ini, teman-teman bisa arahkan ke bagian tanggal, ya, seperti ini. Jadi nanti dia akan mengisi, tinggal klik ini maka dia akan menyelesaikan tahun, bulan, dan tanggal lahirnya, ya. Kita wajib diisi. Kita bisa cobakan tampilannya dulu ya. Kita bisa preview. Preview itu artinya menampilkan tampilan jika nanti telah dikirim ke user. Kita bisa scroll ke atas. Di sini ada tanda mata satu, ya. Mohon maaf ya, bukan mata dajjal ya. Di sini ada mata satu. Kalian bisa klik di sini. Nah, ini previewnya begini kira-kira. Dari segi user seperti ini. Ya, kita coba ke tanggal. Nah, tanggal otomatis ada tampilan seperti ini ya. Ada H itu berarti hari, B itu bulan. Dia akan mengisi secara manual ya, misalkan begitu. Oke. Nah, ini kita belum usah di close ya, ini biar aja. Kita klik di sini lagi. Tanggal lahir sudah ya. Kemudian misalkan yang berikutnya agama ya. Kita klik lagi, tambahkan pertanyaan. Agama. Nah, untuk agama ini teman-teman bisa memilih pilihan ganda ya. Kalau pilihan ganda otomatis kan seperti ini. Coba kita ketik ya. Islam. Ini teman-teman bisa langsung ketik jawabannya di sini. Ya, Kristen Protestan, Kristen Katolik, kemudian apa lagi? Hindu ya. Hindu, Buddha, Konghucu ya. Konghucu. Maaf kalau salah tulis ya. Nah, ini teman-teman, ini tampilannya. Kita coba klik di preview tadi ya. Ini kita nggak usah klik mata lagi. Kita klik yang di sini baru kita refresh atau tekan tombol F5. Ya, kita pilih aja di sini leave page. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi user bisa memilih jawaban sesuai dengan agamanya. Hanya saja kalau kita menggunakan ini namanya istilahnya radio button ya, atau dalam bahasa Indonesia adalah pilihan ganda, maka otomatis dia akan memanjang. Teman-teman bisa bayangkan kalau misalkan di sini diminta opsional yang panjang, misalkan pilihan jurusan ada 13 maka ada 13 ya, 13 item itu sangat panjang, tampilannya akan boros. Maka teman-teman bisa gunakan pilihan lain di sini, bukan pilihan ganda tapi bisa menggunakan drop down. Nah, seperti ini. Ya, di bagian edit tadi bukan di sini ya, tapi di sini teman-teman ganti ke drop down. Jadi dia akan 1 2 3. Tampilannya seperti apa? Drop down ini kita refresh. Leave page. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Dia lebih hemat tempat. Jadi ketika kita memilih agama, misalkan Islam, otomatis dia akan menampilkan Islam saja. Ini kalau mau diganti tinggal klik lagi. Jadi lebih simple seperti itu ya. Oke. Kemudian kita klik lagi tanda plus. Misalkan kita ketik di sini jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin ini teman-teman otomatis cuma 2 item ya. Laki-laki. Besar ya F-nya. Laki-laki dan ini perempuan. Karena cuma 2 item, saya rasa kita bisa menggunakan pilihan ganda atau radio button ya. Coba kita refresh. Karena tampilannya atau optional pilihan jawabannya cuma 2 saja. Jadi dia bisa hanya memilih salah satu dan cuma 2. Maka kita bisa menggunakan radio button. Kalau pakai ini kan terlalu ini ya, pendek jawabannya. Oke. Di sini kalau kita perhatikan ada pertanyaan tanpa judul, ini kita hapus aja. Ini kan ini ya. Cara hapusnya kita klik. Kemudian pilih di sini hapus tong sampah, ya.
Oke, seperti ini teman-teman. Kita coba yang lain ya. Misalkan kita tanda plus, kita pilih yang apa nih yang belum. Paragraf. Paragraf ini tampilannya seperti nama lengkap tadi ya. Cuma paragraf ini dia lebih panjang kotak. Jadi user bisa mengisi lebih dari 100 item ya. Maksudnya itemnya bisa banyak karakternya. Misalkan alamat aja. Karena alamat itu kan misalkan jalan pendidikan, kelurahan, RT, ya itu kan panjang banget ya. Jadi teman-teman bisa pilih di sini paragraf seperti itu, ya. Kemudian kita coba klik lagi pertanyaan baru. Kita klik di sini. Kalau kotak centang, teman-teman, kotak centang ini semacam pilihan ya, yang mana teman-teman atau user nanti bisa memilih lebih dari satu jawaban ya. Namun sebelum kita pilih ke kotak centang, mungkin kita arahkan ke ini dulu deh. Ini ya, upload file. Nah, untuk upload file ini teman-teman, ya, upload file ini artinya kita bisa, user bisa mengirimkan atau kita bisa membuat pertanyaan. Misalkan siswa baru diminta untuk mengupload file hasil scan rapot semester 3, 5, seperti itu. Maka kita bisa tentukan filenya PDF atau gambar. Caranya gampang, tinggal teman-teman tadi, saya ulangi ya. Ini pilih ke upload file, kemudian lanjutkan. Nah, harus klik lanjutkan ya. Kemudian di sini ada izinkan hanya jenis file tertentu. Ini teman-teman bisa on-kan. Kemudian teman-teman bisa tentukan kira-kira nanti user harus mengupload dokumen. Kalau saya pilih dokumen berarti bisa apa aja, bisa PDF, bisa gambar, ya, bisa Word atau Excel. Tapi kalau teman-teman pilih spreadsheet berarti hanya khusus untuk Excel. Yang ini PDF jelas ya. Kalau video berarti format video kayak MP4 dan lain sebagainya. Kalau presentasi ini berarti PowerPoint. Kalau gambar berarti bisa JPEG, ya, PNG, BMP, ya. Kalau biasanya kita pilih gambar, maka dua ini harus dicentang. Karena ini mungkin ekstensinya berbeda-beda. Yang khusus ekstensi gambar. Biar semua bisa kebaca. Kemudian kalau audio ini misalkan MP3, WAV, dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk kasus ini kita pilih yang PDF saja. Kemudian pertanyaannya misalkan, upload ya. Atau upload file raport ya. Semester. Ini contoh aja teman-teman ya, nanti disesuaikan di lapangan. Oke. Kemudian di sini ada jumlah maksimal file, jadi dia bisa mengupload berapa file. Kalau kita pilih 5 berarti dia bisa mengupload 5 lembar seperti itu. Nah, ini kita buat satu saja. Kemudian ukuran maksimal di sini adalah 10 mega. Kita bisa pilih 1 atau 10 giga juga bisa, tapi kan Google atau Gmail ini kan daya tampung yang free kan cuma 15 giga teman-teman. Kalau tidak salah ya, kalau saya salah. Oh, sorry. Oh ya, betul 15 giga. Jadi kalau mau lebih ya kita harus berbayar seperti itu. Nah, di sini kita bisa tentukan misalkan kalau untuk file scan seperti itu, teman-teman bisa pilih aja 10 mega. Karena saya rasa kalau file scan rapot tidak lebih dari 1 mega sih sebenarnya. Tapi kita antisipasi saja, jangan sampai dia menggunakan resolusi scan yang besar, maka kita bisa memilihkan 10 mega saja ya teman-teman. Ini bisa disesuaikan ya. Kemudian di sini misalkan sifatnya wajib diisi. Nah, kita lihat tampilannya ya teman-teman di sini. Kita tekan F5 atau refresh. Nah, seperti ini teman-teman. Upload file, tambahkan file, maka dia akan meminta seperti ini. Kita bisa pilih file yang akan diupload, misalkan ini. Upload. Ya, dia akan proses set ya. Nah, seperti teman-teman ya dari segi user tampilannya. Oke. Kemudian mungkin yang tadi kita belum coba, kita buat pertanyaan lagi teman-teman. Klik tanda plus. Di sini misalkan ada pertanyaan jawaban singkat ya. Mana nih? Kotak centang. Nah, kotak centang ini apa namanya? Misalkan begini ya. Misalkan sahabat teman-teman. Keterangan misalkan setelah ini saya bawa data, misalkan di opsi 1 ini kita bisa klik data yang saya isi adalah benar data saya, misalkan ya. Jika ditemukan data yang tidak sesuai maka saya siap untuk
tidak diterima. Nah, misalkan seperti itu. Nah, tampilnya seperti apa sih? Ini kita nggak isi di kolom pertanyaan ya, tapi kita isi di bagian jawaban centangnya. Kita lihat tampilannya teman-teman. Leave page. Nah, seperti jadi dia centang dulu, baru dia bisa klik kirim. Maksud saya seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti ini adalah sebuah pernyataan begitu loh. Istilahnya pernyataan dari si pengisi bahwa dia siap diberhentikan jika data yang dia isi adalah data yang tidak benar. Misalkan rapotnya siapa dia edit hanya untuk bisa lulus, maka kita bisa keluarkan dia berdasarkan pernyataan yang dia buat gitu loh. Saya setuju gitu loh. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini kita wajib diisi. Nah, sudah ya. Nanti untuk yang berikutnya teman-teman tinggal menyesuaikan lagi. Kalau untuk validasinya nanti kita akan bahas di tutorial berikutnya. Mungkin langkah berikutnya ini akan saya ajarkan bagaimana cara mengedit tampilan dari Google Formulirnya. Ini tampilnya kan biasa aja ya, standar. Nanti kita akan edit di sini ada headernya atau warnanya kita bisa ubah. Kita langsung saja. Pertama kita klik di sini ada sesuaikan tema ya teman-teman, ini kita klik. Kemudian di sini ada pilihan gambar untuk header. Nah, coba kita klik ini. Nah, di sini teman-teman bisa pilih gambar yang sudah ada di bawaan dari Google. Misalkan saya pilihnya ini, gambar-gambar apa nih? Kapsul ya. Sisipkan ya. Oke. Kita klik sisipkan. Nah, dia akan tampil seperti ini dan kita coba refresh di tampilan previewnya. Nah, seperti itu teman-teman. Atau bisa kalau mau diganti masih bisa ya, kita kembali ke editan. Ini kita hapus saja dulu, kita pilih lagi gambar. Kita pilih yang gambar gitar misalkan. Sisipkan. Maka warnanya pun dia akan menyesuaikan warna dasarnya ya. Ini kan warnanya rada-rada warna coklat cerah gitu ya. Mendekati orange. Nah, ini seperti ini ya. Kalau teman-teman mau udah ubah warnanya, tinggal pilih aja di sini warna tema. Dia akan biru. Di sini warna latar ya, latar di belakang ini bisa teman-teman tentuin. Nah, seperti itu misalkan. Kita coba refresh. Nah, gampang ya. Nah, kalau teman-teman mau ganti header sendiri, jadi header buatannya teman-teman, ini saya ajarkan cara tips triknya yang sangat mudah ya, biar ukurannya pas. Tapi teman-teman, kalau saya sendiri secara pribadi, saya membutuhkan satu aplikasi namanya Adobe Photoshop. Teman-teman bisa download di Google. Versinya juga banyak. Di sini saya menggunakan versi CC ya. Kalau misalkan laptopnya teman-teman tidak terlalu besar speknya, bisa pilih yang CS6 kah ya di bawahnya. Silakan di-download dulu. Saya akan ajarin caranya. Saya buka dulu Photoshopnya. Ini asumsinya saya sudah menginstal ya. Oh ya teman-teman, sebelumnya yang ada tulisan ini nama dan foto ini. Tulisan ini nanti kalau misalkan user yang buka ini nggak ada ya. Ini tampil hanya karena di laptopnya teman-teman, browsernya teman-teman atau saya punya ini menggunakan email yang memang saya buat juga untuk mengedit Google Formulir, jadi ada warning. Tapi nggak masalah, nanti nggak ada kok. Nah, kemudian langkah berikutnya saya akan mau mengambil ukuran header yang ada di sini. Ukuran headernya. Jadi caranya teman-teman bisa ngakalin menggunakan sniping tool. Ini bawaan dari Windows ya, pasti ada kok. Caranya klik start di sini. Kemudian teman-teman ketik SN. Kalau belum ketemu, tambah lagi I, SNI. Nah, ini ada sniping tool, ya tulisannya, teman-teman klik. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengcapture tampilan preview. Kalau di HP itu berarti kita screenshot begitu ya. Nah, ini kita pilih di sini new, klik tombol new di sniping tool ini, pilih new. Kemudian teman-teman silakan seleksi dari header ujung sampai ujung. Dari sini ya, klik kiri tahan, jangan dilepas. Kemudian ditarik, digeser seperti ini. Nah, ini ukurannya ya, kita ambil ukuran. Kalau sudah teman-teman lepas. Kita akan dapat gambar headernya. Langkah berikutnya teman-teman simpan, save. Ya. Kemudian ini akan saya simpan di desktop aja dulu ya, biar gampang dicari. Saya kasih nama header. Header, namanya sembarang aja sih sebenarnya, header 1 misalkan. Nah, langkah berikutnya teman-teman buka di Photoshop. Ya. Nah, yang tadi sebenarnya nggak usah disimpan sih, sebenarnya nggak usah disimpan, tapi nggak apa-apa ya udah kita lakuin. Kemudian apa yang teman-teman lakukan? Jangan pilih file new, tapi menggunakan shortcut keyboard. Tujuannya biar ukuran tadi yang dari sniping tool akan diterapkan di Photoshop. Langsung saja caranya. Teman-teman tekan Ctrl tahan di keyboard, kemudian tekan N 1 kali, N, nanas ya. Saya ulangi, tekan Ctrl N. Otomatis dia akan mendapatkan ukuran width dan height yang standar serta resolusi ya.
Jadi nggak usah diedit-edit lagi, cukup teman-teman tekan enter atau klik menu create. Nah, ini sudah ukurannya ya. Nah, tadi gambar yang tadi teman-teman bisa pilih ambil ya, atau mau pakai gambar lain, file, kemudian Flash Embedded. Misalkan saya mulai mendesain ya, teman-teman nanti bisa menyesuaikan desainnya seperti apa. Ini hanya untuk latihan saja. Misalkan saya ambil ini ya, oke. Nah, misalkan begini ya teman-teman, ini misalkan di enter, kemudian saya masukkan logo, file, Flash Embedded. Kenapa sih saya menggunakan Flash Embedded? Biar nanti ukuran size gambar yang masuk ke sini akan menyesuaikan ukuran kanvasnya. Oke. Saya ambil gambar logo sekolah saya. SMK Negeri 3 Merauke, mana dia? Oke, sahabat teman-teman ya. Saya cari logo saya. Oh nih. Oke. Nah ini kita tekan shift tahan untuk kecil-kecil. Misalkan teman-teman ini latihan saja nih. Nah, begini aja lah. Jadi kalau mau ketik teks, tinggal klik text tool. Ya, kita ketik di sini SMK Negeri 3 Merauke. Saya besarin. Teman-teman nanti kalau masalah Photoshop kita bisa belajar lebih lanjut ya. Kalau mau nanti saya akan buat tutorialnya, teman-teman silakan komentar di bawah. Misalkan entah maunya ada apa namanya tutorial ini akan saya bisa buatkan. Ya, khusus untuk membuat header-header seperti ini menggunakan Photoshop. Photoshop ini aplikasi yang besar, oke banget ya, untuk standar desain semuanya ada. Ya. Oke, seperti ini. Kita save file, save as ya. Saya ulangi, file, pilih bukan save tapi save as. Simpan di desktop aja teman-temannya buat latihan. Kemudian simpan sebagai apa? Ini teman-teman pilih. Kalau saya sih biasanya ke JPEG ya, JPG di sini. Tapi pengalaman saya kadang-kadang pecah tuh gambarnya, entah kenapa. Sehingga saya menyarankan untuk teman-teman simpan ke PNG aja, ya, PNG, format PNG. Ya, ini berdasarkan pengalaman saja. Kemudian kasih nama di situ header form. Nama bebas sih sebenarnya ya, pilih aja simpan. Oke, pilih OK. Kemudian kita ke Google Formulir tadi teman-teman. Silakan teman-teman hapus ini gambar upload, pilih gambar ya. Kita cari atau kita unggah, bukan tema ini tapi kita klik unggah, kemudian klik di sini cari. Silakan teman-teman panggil gambar yang sudah teman-teman buat. Nah, ini dia header form. Tadi kan di desktop ya. Kemudian saya buka, dia akan proses mengupload ya, teman-teman tunggu saja. Oke, dia akan menerapkan. Ini agak lama ya sebenarnya dia untuk menampilkan ini, tergantung kecepatan akses internet. Kalau teman-teman misalkan ini ya klik aja selesai, walaupun belum tampil nggak masalah ya, kita klik selesai. Oke, dia lagi proses ya. Nah, ini dia udah jadi gambarnya. Kita coba klik di sini, kita klik refresh, otomatis gambarnya insya Allah pasti pas ukurannya ya, ukurannya pasti pas. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau ingin ganti warna, tinggal teman-teman pilih aja. Ini kan ratanya biru, berarti identik dengan warna biru. Misalkan gitu, belakangnya juga biru gini. Ya, kita coba refresh. Ya, oke. Seperti itu teman-teman. Sangat mudah ya cara membuat Google Formulir. Nah, kemudian ini sudah jadi teman-teman. Langkah berikut terakhir, anggaplah ini sudah jadi semua formnya, siap untuk dipublish. Maka langkah terakhir bisa kita lakukan adalah, ini saya close dulu ya, tanda silang biar nggak mengganggu. Kita pilih di sini respon, teman-teman. Ya, respon. Oh, namun sebelum klik respon, kita setting dulu di sini ada setelan atau gambar roda gerigi, teman-teman klik. Ya, di sini akan saya jelasin sedikit ya. Nah, kita klik bagian presentasi. Nah, di sini ada tulisan tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Jadi mereka bisa istilahnya kalau sudah diisi, maka dia bisa mengisi lagi dengan mengklik isi lagi seperti itu misalkan. Jadi ini kita tidak usah beri tanda centang saja, baiknya seperti itu. Kemudian ada satu pengaturan yang penting ya. Sebentar ya. Ini batasi, kalau misalkan saya beri tanda centang batasi ke satu tanggapan, kalau tidak salah nanti tampilannya adalah user hanya bisa mengisi satu kali. Dia tidak bisa mengisi dua kali dengan data yang sama. Dia harus menggunakan email lagi yang berbeda, bukan email yang sama. Misalkan dia isi menggunakan email dari tugas@gmail.com, dia sudah isi, dia kirim, dia mengisi lagi nggak bisa. Dia harus buka dengan email yang lain, misalkan cynthia@gmail.com ya. Ini bisa teman-teman centang kalau mau seperti itu, kalau enggak ya nggak usah dicentang.
Cuma mungkin yang penting di sini aja sih, presentasi pesan. Jadi biar teman-teman si user yang ngisi nggak bingung setelah itu ada apa ya, setelah saya selesai klik kirim apa yang harus saya lakukan untuk berikutnya. Kita bisa aja terus begini. Misalkan selamat, data Anda sudah tersimpan ya, misalkan ke dalam database kami. Disambung ya, database kami. Silakan cek email teman-teman. Silakan cek email kalian untuk mendapatkan bukti pendaftaran. Nah, misalkan begitu. Jadi nanti ada keterangan di mereka, oh berarti harus cek email. Jadi ini silakan cek email kalian untuk mendapatkan bukti pendaftaran. Mungkin untuk tutorial berikutnya akan saya buat bagaimana cara membuat semacam sistem otomatis ketika dia klik kirim, maka si Gmail ya atau sistem kita ini akan secara otomatis mengirimkan bukti pendaftaran sesuai data mereka ke email mereka. Jadi kita bisa menggunakan plugin AutoCard ya. Itu yang lagi viral saat ini, yang banyak tutorialnya di YouTube juga oleh teman-teman membuka. Misalnya teman-teman setuju, silakan isi di kolom komentar. Saya akan buatkan bagaimana cara membuatnya dengan cara yang lebih cepat seperti itu ya. Kita klik simpan. Oke. Nah, berikutnya kita siap untuk mempublish ya. Jadi silakan teman-teman klik dulu respon. Di sini ada 0 tanggapan karena belum diisi. Teman-teman pilih nih, membuat spreadsheet. Ini ada warna hijau. Spreadsheet itu kalau di aplikasi desktop tuh Excel ya. Kita klik. Nah, ini biar aja dibuat spreadsheet baru di sini, kemudian klik buat. Oke. Tampilannya dia akan menampilkan. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menampilkan file semacam Excel. Ini akan menampung semua data-data yang akan kita isikan nanti di formulir. Yang user akan isi, otomatis dia akan masuk ke sini. Ya. Yang timestamp ini adalah untuk waktu dia mengisinya. Dia otomatis dari sistemnya Google, NISN, dan bla 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 ini sesuai dengan data yang kita isi tadi, yang ada di bagian pertanyaan ini. Ini kan ada alamat ya, otomatis di sini juga ada alamat. Oke. Seperti itu. Kemudian untuk linknya ya teman-teman, kita kembali ke sini. Untuk mengirim link formulirnya, teman-teman bisa lakukan dengan cara klik menu kirim di sini. Nah, kemudian teman-teman bisa klik di sini ini ya, tombol ini. Oke, di sini ada tautan. Tautan itu adalah linknya. Nah, ini kan linknya terlalu panjang ya, nanti user nggak akan bisa ingat masa sepanjang ini kecuali dia copy paste ya. Maka kita bisa perpendek nama linknya dengan cara seperti ini. Beri tanda centang perpendek URL. Nah, jadi yang panjang tadi dia akan terkonversi seperti ini. Cuma ini aja yang harus diingat oleh user. Nah, di sini saya akan kasih triknya lagi. Ini masih terlalu susah diingat ya. Form.gle, panjang banget nih, karakternya juga susah diingat. Jadi teman-teman saya bisa akali dengan cara kita bisa menyingkat namanya sekaligus nama yang bisa kita ingat. Jadi ini kita copy aja ya, copy. Kita copy. Silakan teman-teman buka di tab baru di browser teman-teman. Silakan ketik di sini, banyak ya caranya linknya, tapi saya biasa menggunakan yang ini teman-teman. Alamatnya gg.gg ya, atau gg.gg, enter, itu aja alamatnya. Nah, ini paling bagus. Nah, teman-teman klik di dalam sini, put your long URL here. Teman-teman klik di sini, kemudian teman-teman paste. Tadi kan udah di copy ya linknya ya. Ini teman-teman tinggal paste aja, Ctrl V. Ya, ini yang mana? Ini yang ini teman-teman tadi. Mana dia ya? Ini. Kita copy, paste di sini. Kemudian teman-teman beri tanda centang pada pilihan customize link di sini. Nah, di sini nanti namanya ini teman-teman. gg.gg misalkan ppdb 2020 misalnya gitu ya. Tapi saya lebih singkat ya. Biar lebih diingat misalkan gg.gg/apple 2020 misalkan ya. Saya takutnya nanti ada nama yang sama. Kalau misalkan mau diganti ppdb 2020 juga bisa. Coba kita klik sort ya, klik ini. Oh, ternyata nama ini sudah pernah digunakan. Jadi pakai yang lain. Makanya saya bilang tadi coba Apple 2020 ya. Oke, sudah. Ini belum pernah digunakan. Jadi nama formnya teman-teman ini, alamatnya ini ya. Alamatnya ini adalah diganti dengan Apple gg.gg Apple 2020.
Teman-teman bisa copy ini aja, HTTP-nya nggak usah karena otomatis akan dibuat oleh browser dimanapun ya. Oke, coba kita buka pakai browser yang lain teman-teman, misalkan pakai Internet Explorer ini. Saya ketik ya gg.gg / ya Apple, tadi kan namanya sesuai ini ya 2020. Kita enter, sorry Apple 2020 enter. Kita lihat otomatis, ini sabar dulu, kita login dulu ya, kan syaratnya untuk mengisi form tentunya kita harus punya alamat ini ya, Gmail gg.gg nih. Oke, saya enter ya teman-teman, enter, maka otomatis dia akan menampilkan form yang sudah kita buat tadi. Walaupun dia akan istilahnya men-trigger lagi nama tadi kan di-trigger ya, dia akan menampilkan link sebenarnya tapi sudah di-trigger tadi dengan gg.gg/apple. Itu lebih diingatkan teman-teman daripada mengingat yang ini, banyak banget ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kita coba isi aja dulu ya, coba kita isi ya 1 2 3 4 5 6. Tempat lahir misalkan Merauke, tanggal lahirnya misalkan 14/07. 7 juga bisa ya teman-teman, 7 juga bisa. Tahunnya misalkan 92, agamanya Islam, laki-laki, alamat misalkan Jalan Pendidikan ya. Upload file, ini adalah file rapot ya. Oke, kita pilih file PDF ya tadi ya teman-teman. Saya akan ambil file PDF ini misalkan upload. Sorry, kita ulangi lagi teman-teman, tadi kayaknya belum cari file PDF-nya mana ya. Coba download. Sabar teman-teman, ini kalau lagi dicari gini malah nggak ketemu filenya. PDF. Sebentar. Teman-teman, kita cari dulu file PDF-nya. Nah, ini misalkan ya, invoice misalkan. Anggaplah invoice ini adalah file rapot. Upload. Oke. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita beri tanda centang. Ya. Oh, ini nggak ada keterangan ya di sini teman-teman ya. Di sini kita bisa, nggak apa-apa ya. Ini tadi kan sudah sesuai. Sorry saya lagi hang. Ini di tanda centang. Saya setuju ya. Oke, kemudian kita klik di sini submit. Nah, ternyata belum ada yang diisi nih, ada warning. Namanya misalkan nama saya. Oke. Kemudian ini ada error, apa katanya invalidate. Ya. Kayaknya 1 misalkan 07. Tanggal lahirnya. Coba kita kirim aja dulu. Invalidate. Nah, kita lihat di sini. Sorry, maaf teman-teman. Saya lupa regonya belum kita ubah ya. Jadi MM ini adalah bulan. Bulan dulu, bulan 7. Kemudian date ini kan berarti kan hari ya. Ya, harusnya begini. Oke, sorry. Nanti kita bisa ubah formatnya sih. Ya. Kita klik submit. Otomatis dia akan mengirim ke data kita. Kita tunggu dulu. Kenapa? Jadi lama dan tidaknya proses pengiriman dari user tergantung internet sama filenya. Nah nih, selama data Anda sudah tersimpan, tadi yang tadi kita buat ya ke dalam database kami, silakan cek email. Jadi seperti ini maksud saya. Dan tadi kita nggak bisa, kita nonaktifkan pilihan ini teman-teman tadi. Mana ya? Ini kan kita nonaktifkan pilihan ini ya. Ini juga kita nonaktifkan sehingga ketika tampil di user tidak ada menu lagi, dia nggak bisa kembali gitu loh, kecuali dia back seperti itu ya. Sekarang kita akan lihat tampilan dari segi spreadsheet-nya kita, otomatis sudah ada data. Nah nih, ya data saya sudah masuk, ini real time banget ya. Kemudian filenya juga sudah ada di sini. Filenya itu nanti dia akan terupload di folder ini, formulir ya. Tadi di mana drive saya ya, kemudian latihan. Mana tadi? Latihan. Ini, kemudian tadi file PDF-nya dia otomatis si Google Formulir membuat sebuah folder khusus untuk mengupload file. Nah, dia ada di sini. Nah, ini dia. Ya, filenya ada di sini. Jadi, walaupun kita nggak buat folder, tapi si Google Drive ini udah otomatis membuatkan buat kita. Jadi, bagus banget nih. Nah, kemudian untuk alamatnya, misalkan ini datanya banyak nih. Otomatis kan
filenya juga banyak bertumpuk, teman-teman jangan bingung, buka aja di spreadsheet-nya. Misalkan kalau ini tertutup ya, anggaplah nih kita tutup begini. Nah, gimana cara buka spreadsheet-nya? Kita bisa lihat di sini di folder latihan tadi, di sini ada formulir PPDB. Ini adalah Google formulir, teman-teman bisa ngedit lagi ya, bisa diedit kembali yang sudah jadi. Kalau yang ini adalah spreadsheet-nya, klik 2 kali. Nah, tadi yang mau saya jelasin ini teman-teman. Jadi kalau misalkan mau ambil filenya, rapotnya ini, kita tinggal klik ini aja, ini alamat URL-nya. Ya, ini kita klik 2 kali, ini teman-teman copy. Ya, buka di sini. Nah, paste. Nah, ini file yang tadi di-upload ya. Tapi ini kan istilahnya bukan file rapot ya, tadi kan cuma latihan aja, tapi ini filenya dia. Jadi teman-teman nggak usah bingung, kan biasanya kan banyak kan ada 100 data atau 300 data, yang mana filenya? Klik aja alamatnya, buka di sebelah, dia akan tampil. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian dari segi formulirnya pun, ya, di sini juga ada responnya akan bertambah 1. Ya, ini. Dia akan menemukan grafik. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau hapus datanya, mau dihapus seperti ini. Jadi nggak bisa kita hapus biasa, dia akan kacau. Jadi teman-teman bisa klik di sini ya, di baris kedua. Caranya hapusnya ya, klik di angka 2-nya, klik kanan, kemudian pilih di sini hapus baris. Jadi bukan di blok baru dihapus, tidak, tapi klik angka 2, klik kanan, hapus baris. Ya. Kemudian jangan lupa dari segi form, di sini juga teman-teman bisa klik tanda centang di pojok, pilih di sini hapus semua tanggapan. Klik OK, maka dia akan terreset kembali ke 0 data. Ya, oke teman-teman, sampai di sini dulu bagaimana cara membuat Google Formulir menggunakan cara membuat formulir online menggunakan Google Formulir. Jika ada pertanyaan, ingin video-video apa yang harus saya buat, silakan teman-teman isi di kolom komentar. Nanti akan saya usahakan untuk membuat video tutorialnya. Tapi ini sudah basic banget buat teman-teman bisa membuat sebuah formulir online untuk kepentingan yang akan disesuaikan di lapangan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oke, jangan lupa subscribe, like, and loncengnya ya, biar dapat video-video notif baru dari channel Diarya Production. Sukses dan semangat terus.